Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Al-luma wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa wal hasan ala tamassuki kitabi rasulih. Allahumma Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qaul wal amal. Jadi kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu cuma ada 9. Cuma ada 9 nih. Ringkas dengan bahasa yang selalu mudah dipahami. Kalian nggak perlu talah noleh sama satu amin ini apa nih bos. Penting ente dengerin, fokus, tulis, insya Allah paham. Insya Allah paham. Ntar di akhir bakal ada tanya dengan pertanyaan tes pemahaman. Jadi yang pertama yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu ke salah satu 5 lubang. Masuknya sesuatu ke salah satu 5 lubang. Yang pertama mulut. Yang kedua hidung. Yang ketiga telinga. Yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga. Yang keempat itu kemaluan depan. Yang keempat kemaluan depan. Ntar kita perinci. Yang kelima itu pantat kita, belakang kita. Seperti itu. Ini diperinci lagi. Jadi yang dimaksud masuk ke dalam mulut itu dengan menelan. Paham? Yang dimaksud dengan masuk ke dalam mulut itu dengan menelan. Kita ada permen, kita masukin ke mulut. Selama permen itu nggak ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan puasa. Kecuali permen ini ditelan, ini baru batal puasa. Tapi apa? Tapi makruh. Kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, entah itu permen, es krim, selama tidak ditelan tidak batal puasa. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ntar kalau mau diperhatiin ada yang nanya. Apa? Orang luar temen nanya. Ke temennya misalkan, Hayat, gimana kalau orang ngeludah? Batal nggak ngeludah? Ngeludah ini tidak batal. Ngeludah tidak batal, tapi ada perincian. Ulama merincikan 3. Yang pertama, ludah itu ludah sendiri. Ludah sendiri, bukan ada orang lain. Jadi ludah sendiri itu tidak batal. Yang kedua, ludah itu berada di area dalam mulut kita. Ludah berada di area dalam mulut. Ini yang kedua. Contohnya, ada teman kita iseng, ludah dikumpulin di gelas, ditaruh kulkas, akhirnya diminum. Batal nggak nih? Ini batal. Karena apa? Ludah udah keluar dari area mulut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini, air ludah tadi kalau bercampur dengan kopi, bercampur dengan permen, bercampur dengan es krim, maka itu membatalkan puasa. Jadi kalau masih murni ludah seperti biasa itu tidak batal puasanya. Kita nih mau ludah kita sendiri. Nah, terus ludah kita berada di area mulut. Terus yang ketiga, ludah kita nggak bercampur apa-apa, murni ludah kita, itu tidak membatalkan puasa. Ini paham nih? Yang kedua, masuknya sesuatu ke dalam hidung. Karena dia bingung, aduh, anak hobi ngupil gimana nih? Jadi kalau ngupil itu pakai apa? Telunjuk ya. Tidak melebihi batas yang ada di hidung, itu tidak batal. Atau kita istinsyak, kita masukin air ke dalam hidung, terus kita berasa
ketika kita masukin air itu kita berasa panas, paham? Masukin air kita berasa panas di hidung nih karena melewati batas. Nah, itu batal puasanya. Itu batal puasanya. Terus gimana dengan ketika kita wudhu kita kumur-kumur? Kita kumur-kumur ini gimana? Kumur-kumur tetap dianjurkan, disunahkan oleh Nabi sekalipun kita dalam keadaan berpuasa, tetap disunahkan. Tapi tadi jangan sampai airnya kita telan. Jangan sampai airnya kita telan. Tetap kumur itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita kumur-kumur terus kita keluarkan air, kita yakin 100% air yang tadi buat kumur-kumur itu keluar semua dari mulut kita. Sekalipun nanti berasa sedikit air, itu maka dimaafkan. Kalau kita meyakini tadi air keluar semua ke mulut ketika kita kumur-kumur. Berbeda kalau ketika kita kumur-kumur, kita buang setengah, kita sisain setengah. Yang setengah ini kita telan, maka ini batal puasanya. Jadi seperti itu gampang. Kita kumur-kumur, nah, kita yakin air yang kita kumur-kumur ini udah keluar semua, kita yakin. Maka ketika ada sisa nanti itu dimaafkan. Berbeda kalau kita kumur-kumur, terus air kita buang setengah, kita sisain setengah, ditelan, nah, ini batal puasanya. Ini batal puasa. Jelas nih, paham? Jadi faedahnya apa? Memasukkan sesuatu permen, memasukkan es krim ke dalam mulut selama tidak ditelan itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Tetapi kalau kita berwudu kumur-kumur itu hukumnya tetap sunnah. Tapi berbeda jika ada kecelakaan nih. Ada kecelakaan, maksudnya apa? Ketika kita kumur-kumur yang sunnah tadi itu tiba-tiba ada petir. Kaget itu, astagfirullahaladzim, air ketelan. Ini gimana? Batal nggak? Hah? Ini nggak batal. Karena apa? Sesuatu yang dianjurkan, disunahkan. Ketika terjadi seperti itu berarti rezeki buat ente. Berarti nggak batal puasanya. Yang penting tidak disengaja. Nah, seperti itu. Dan juga sebaliknya, ada orang iseng. Kan masukin sesuatu ke mulut seperti permen, es krim itu makruh selama nggak ditelan. Kalau ditelan batal kan? Akhirnya iseng-iseng, di es krim dimasukin ke mulut, es krim anaknya lebih. Akhirnya ada kucing keinjek, wah kaget dia, akhirnya ketelan nih es krim, batal nih. Maka yang seperti ini batal puasanya. Karena apa? Sesuatu yang harus dihindarkan, ya dilakukan, dia buat main-main, berarti batal puasanya. Itu sesuatu yang masuk ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Yang ketiga, sesuatu yang masuk ke dalam telinga. Sesuatu yang masuk ke dalam telinga. Jadi yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking, itu batal puasanya. Kita masukin tangan ke telinga, selama masih dijangkau kita garuk-garuk, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali dia pakai karton bat. Apa tuh korekan kuping, dimasukin itu ke telinga. Kuping kan apa, telinga apa? Kelingking kan nggak bisa jangkau kan? Akhirnya diambil ini yang karton bat karena gatal, dimasukin makanya batal. Ini batal, paham kan? Jadi ketika memasukkan sesuatu ke dalam telinga yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking, ya ini kelingking udah mojok, nggak bisa ke sana lagi. Jikalau mendapati area itu maka batal. Seperti apa? Seperti pakai karton bat, sebagainya itu maka batal. Itu yang ketiga. Yang keempat itu kemaluan depan. Kemaluan depan yakni kemaluan laki-laki atau perempuan. Kita kemaluan laki-laki lagi bulan puasa iseng masukin air ke dalam lubang kemaluan. Ini jangan dibuat guyon, karena jangan seperti itu. Ntar hilang keberkahan majelis itu. Kita kemaluan, kita masukin air, maka itu batal puasanya. Itu puasanya batal. Begitu juga perempuan. Perempuan itu kalau habis dia buang air kecil, itu bersihinnya dengan perut jari. Bersihin dengan perut jari. Itu nggak batal. Andaikan
Ini nggak jorok ya, ini cuman biar jelas. Andaikan jarinya dia dimasukkan sedikit untuk membersihkan, maka ini batal. Ini batal, jelas ya? Jelas ya? Jelas. Jadi seperti itu. Kalau perempuan tuh bersihinnya dengan perut jari. Andaikan jarinya dibengkokin dikit sehingga masuk, maka batal puasanya. Puasanya batal. Yang kelima, memasukkan sesuatu ke lubang pantat belakang, dubur. Begitu juga bersihnya tadi dengan perut jari. Kalau andaikan dimasukkan jari itu sedikit ke lubang belakang, maka batal puasanya. Jadi memasukkan jari itu ke lubang belakang itu berarti batal puasanya. Itu baru 5 lubang. Jelasnya ya 5 lubang. Pertanyaan bilang. Jadi itu baru 5 lubang. Selain 5 lubang ini itu tidak membatalkan puasa. Pokoknya selain 5 lubang ini, mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang. Selain 5 ini, puasanya dia tidak batal. Ini pahami kalau ya. Ntar bakal saya tanya. Nomor 2, yang membatalkan puasa nomor 2. Tadi itu baru nomor 1, cuma diperjelas. Yang membatalkan puasa nomor 2, yaitu apa? Muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja ini puasanya batal. Kecuali dia muntah tapi tidak sengaja. Contoh, ada orang yang hamil muda misalnya. Terus dia muntah, nggak sengaja ini kan? Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena muntahnya tidak disengaja oleh dia. Contoh lain, Rifi misalkan pergi ke Surabaya naik bis. Di tengah-tengah bis ini si Rifi muntah tanpa disengaja. Batal nggak puasanya? Enggak. Puasanya nggak batal. Jadi puasanya itu nggak batal. Atau lagi lewat, kok ada sampah bau banget ini. Akhirnya Rifi ini muntah tanpa disengaja. Batal nggak puasanya? Enggak. Puasanya tidak batal. Karena apa? Karena tidak disengaja. Berbeda dengan disengaja. Jadi dia lagi iseng-iseng, mulutnya tuh dikorek-korek sehingga dianggap akhirnya muntah. Nah ini batal puasanya. Begitu juga ada sampah udah tahu kotor, bau, dicium biar muntah. Ada sampah, ini sengaja nih, sampah diambil, bau nih kan, akhirnya sengaja dicium sama dia biar muntah. Maka yang seperti ini batal puasanya. Ketika muntah itu dari perut kan ke mulut ini najis, muntah ini najis. Gimana cara bersihinnya? Ambil air, kumur-kumur buang. Ambil air, kumur-kumur, langsung buang. Ini cara membersihkan ketika kita muntah. Kalau kita habis muntah, tadi kan kita muntah nggak sengaja, nggak batal puasanya kan? Terus ketika kita muntah yang tadi tidak disengaja itu, setelah kita muntah kita nggak kumur-kumur. Akhirnya kita telan ludah dan ludah itu bercampur dengan muntah, maka batal puasanya. Paham nih? Ketika kita muntah, ya kan? Muntah nggak sengaja. Anak bepergian di bis muntah, anak nggak sengaja. Ketika muntah itu, habis muntah, anak nggak kumur-kumur. Tetapi itu ada ludah atau bekas-bekas muntah, akhirnya anak telan. Maka yang seperti ini dia batal puasanya. Batal puasanya. Kalau muntah tadi nggak dikumur-kumur, itu seperti itu. Jadi harus teliti, harus teliti. Itu nomor kedua yang membatalkan puasa. Dan nomor tiga yang membatalkan puasa. Nomor 3 yang membatalkan puasa itu apa? Itu bersenggama, yakni hubungan antara suami dan istri. Walaupun tanpa keluar sperma mani, tetap batal puasanya. Tetap batal puasanya. Ada suami istri berhubungan pada siang hari, siang hari dia hubungan,
Ini dia batal puasanya sekalipun dia nggak keluar mani. Itu batal puasa. Ini ada perincian. Buat laki-laki, buat kita laki-laki nih kalau punya istri. Buat laki-laki, ketika ujung kemaluan kepala kita tuh itu masuk ke dalam wilayah perempuan, itu kita udah batal puasanya. Tanpa harus sepenuhnya. Hanya kepala saja tadi ketika masuk ke wilayah perempuan itu batal. Itu batal. Ini buat laki-laki. Begitu juga buat perempuan. Ketika dimasukkan sedikit saja, seperti tadi dengan jari saja, itu batal puasanya. Jadi batal puasanya. Seperti itu nomor 3. Berjima walaupun tanpa warna mani membatalkan puasa. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja itu batal puasanya. Contohnya istimna, naudzubillah, onani. Seseorang mengeluarkan mani dengan sengaja, ini batal puasanya. Berbeda dengan ketika dia tidur pada siang hari puasa terus dia junub. Dia junub pipi basah. Ketika bangun dicek ada air nih, ada basahnya nih. Supaya ada spermanya nih, maka dia tidak batal puasanya. Tetapi dia wajib mandi besar. Ketika kita mandi wajib besar itu, kita mandi pada normalnya, umumnya orang mandi tanpa dibengkokin kepalanya biar air masuk. Mandi seperti normalnya. Terus tiba-tiba ada air bersengaja masuk. Ini tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena mandi yang diwajibkan. Berbeda kalau kita puasa siang-siang. Puasa siang-siang kita ini anak mau mandi biar seger. Biar seger. Akhirnya ketika dia mandi nggak sengaja tuh ada air masuk di kuping. Tanpa disengaja nih, itu membatalkan puasa. Karena apa? Karena mandinya bukan mandi wajib, bukan mandi besar. Jelas nih? Jelas nggak? Jadi yang keempat itu keluar mani dengan sengaja. Atau dia sengaja keluar mani, pengen keluar mani disengajain sama dia, maka batal puasanya. Kalau junub tidak batal puasanya. Yang kelima yang membatalkan puasa yaitu haid. Haid ini khusus perempuan, ada laki-laki. Kalau itu lagi puasa dicek lagi. Anak haid ya. Jangan begitu. Haid ini khusus buat perempuan. Yang keenam yang membatalkan puasa itu nifas. Khusus juga buat perempuan. Yang keenam yang membatalkan puasa itu nifas. Dan yang ketujuh yang membatalkan puasa itu melahirkan. Ada emak kita jam 12 siang lahirin, berarti batal puasanya. Sekalipun bayi yang belum jadi, maksudnya keguguran. Emak kita atau ada orang keguguran dia keguguran, maka batal puasanya. Orang seperti ini batal puasa. Itu nomor 7. Sekarang nomor 8. Nomor 8 ini yang membatalkan puasa itu hilangnya akal. Paham kan? Hilangnya akal. Nah, hilangnya akal ini terbagi menjadi 3. Tulis tuh, hilangnya akal. Yang pertama, buletin nomor. Yang pertama apa? Gila. Hilangnya akal itu yang pertama, gila. Walaupun dia gilanya hanya sebentar, maka batal puasanya. Kita lagi ngobrol sama teman kita bulan puasa siang-siang nih, contoh. Kita lagi ngobrol kan bulan puasa siang-siang. Tiba-tiba ada teman kita gila. Sebentar doang atau 5 menit gilanya. Teman kita gilanya 5 menit. Habis itu dia sadar. Jadi ketika bulan puasa kita lagi ngobrol, teman kita tiba-tiba gila. Cuman 5 menit, habis itu sadar lagi. Maka batal nggak puasanya? Maka yang seperti ini puasanya batal.
Itu nomor 1. Nomor 2, itu orang yang pingsan. Orang yang pingsan. Orang yang pingsan. Jadi orang yang pingsan ini kapan dia batal puasanya? Ketika dia pingsannya 1 hari full. Habis sahur, ini orang pingsan. Sadar-sadar kapan? Isya. Sahur, pas habis sahur dia pingsan, sadar-sadar isya. Batal puasanya? Maka yang seperti ini puasanya batal. Ada teman kita habis makan sahur pingsan, sadar isya. Berarti yang seperti ini batal puasanya. Berbeda dengan ini apa? Ketika dia pingsan, habis sahurnya sudah tiga. Habis sahur dia pingsan. Jam 12 dia sadar. Sadar sebentar lihat matahari, pingsan lagi. Sampai sadar isya. Batal nih? Yang seperti ini puasanya tidak batal. Ini seperti ini puasanya tidak batal. Yakni puasanya sah. Ada teman kita, Hayat misalnya, atau jangan Hayat, orang teman kita aja orang luar. Habis sahur teman kita pingsan. Jam 12 siang dia sadar. Jam 12 siang sadar. Sadar sebentar, pingsan lagi. Sadar lagi isya. Maka yang seperti ini puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Ini seperti ini puasanya tetap sah. Itu baru nomor 2. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini orang yang tidur. Ini penting nih, banyak kita tidur nih. Ketika puasa nih. Ini orang yang tidur. Ini orang tidur dari habis sahur. Ini orang tidur dari habis sahur, bangun-bangun isya malam. Sah nggak puasanya? Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Ada teman kita habis sahur tidur, bangun-bangun isya, tetap puasanya sah. Terus gimana dengan sholatnya? Dengan sholatnya urusan dia. Tadi qadha dan lain sebagainya. Cuma kita jangan seperti itu. Biasakan kita gunakan waktu-waktu puasa kita untuk beribadah kepada Allah. Kan buat tidur seperti itu, ini kebo banget ini. Masa habis sahur tidur bangun isya? Ini kebo ini luar biasa manusia ini. Seperti jadi jangan kita seperti itu. Ini yang terakhir, ya. Yang terakhir yaitu murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Dia batal puasanya. Contohnya apa? Dia orang Islam. Ketika pas puasa nih, dia menganggap bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini murtad, ini kafir, keluar dari agama Islam. Atau dia melecehkan syariat Islam. Seperti dia melecehkan azan. Dia melecehkan, merendahkan puasa, merendahkan haji. Nah, orang yang seperti ini berarti murtad, berarti keluar dari agama Islam. Maka orang yang seperti ini dia batal puasanya. Udah seperti itu. Paham gak semua nih?